Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 20 November tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Makabe. Pada waktu itu, Raja Antiokus menjelajahi wilayah pegunungan Persia. Didengarnya kabar bahwa Elimai, sebuah kota di negeri Persia, termasyhur karena kekayaan perak dan emas. Lagi pula di kota itu, ada sebuah kuil yang sangat kaya, karena di sana disimpan alat-alat perang emas, serta baju baja dan senjata yang ditinggalkan Alexander, putra Filipus, Raja Makedonia, yang mula-mula menjadi raja atas orang-orang Yunani. Maka Antiokus pergi ke sana dan berusaha merebut kota itu serta menjaranya. Tetapi ia tidak berhasil, karena maksudnya ketahuan oleh penduduk kota itu. Mereka memberikan perlawanan kepada raja, sehingga ia melarikan diri dari situ dan dengan menyesal mau kembali ke kota Babel. Kemudian datanglah seseorang ke daerah Persia memberitahu raja bahwa bala tentaranya yang memasuki negeri Yudea sudah dipukul mundur. Khususnya Lisias yang berperang dengan bala tentara yang kuat telah dipukul mundur oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu bertambah kuat karena senjata, pasukan dan banyak barang rampasan yang mereka peroleh dari tentara yang sudah mereka kalahkan. Mereka telah membongkar juga patung berhala yang didirikan oleh raja di atas mezbah di Yerusalem. Mereka telah memagari bait suci dengan tembok-tembok tinggi seperti dahulu. Demikian pula halnya dengan Betsur, salah satu kota raja. Mendengar berita itu, maka tercenganglah raja dan sangat kacau pikirannya. Ia merebahkan diri di ranjang dan jatuh sakit karena sakit hati. Sebab semuanya tidak terjadi sebagaimana diinginkannya. Berhari-hari raja berbaring di ranjangnya dan terus-menerus dihinggapi kemurungan besar. Ketika merasa akan meninggal, dipanggilnya semua sahabatnya lalu dikatakannya kepada mereka, "Tidur sudah lenyap dari mataku, dan hatiku hancur karena kemasigulan. Maka dalam hati aku berkata, betapa besar keimpitan dan kemalangan yang menimpa diriku sekarang ini. Padahal aku ini selalu murah hati dan tercinta dalam kekuasaanku. Tetapi teringatlah aku sekarang akan segala kejahatan yang telah kuperbuat terhadap Yerusalem, dengan mengambil perkakas perak dan emas yang ada di kota itu, dan dengan menyuruh menumpas penduduk Yerusalem dengan sewenang-wenang. Sekarang aku menjadi insyaf bahwa semuanya itulah sebabnya aku ditimpa malapetaka ini. Sungguh, aku sekarang jatuh binasa di negeri asing dengan amat sedih hati." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri,
tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Berkatalah Yesus kepada mereka, orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Allah Orang Hidup. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil Lukas hari ini berbicara tentang pertanyaan orang Saduki kepada Tuhan Yesus tentang kebangkitan orang mati. Mereka mempertanyakan ajaran Musa tentang seorang istri yang ditinggal mati suaminya dan tidak mempunyai anak, maka saudara suaminya wajib mengawininya agar mempunyai anak. Yang menjadi pertanyaan orang-orang Saduki adalah bagaimana jika sampai 7 kali kawin dengan suami dan saudara suaminya, ternyata ia mati dan tidak mempunyai anak. Siapakah suami wanita itu pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Saudara-saudari terkasih, orang Saduki adalah golongan orang-orang yang tidak percaya dan tidak mengakui adanya kebangkitan orang mati. Menanggapi pertanyaan orang Saduki, Tuhan Yesus berkata, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Inilah makna kebangkitan itu, yaitu kehidupan baru sebagai anak-anak Allah. Tidak terikat lagi oleh nafsu duniawi. Sebab kawin dan dikawinkan itu adalah urusan duniawi. Ketika kita sudah dibangkitkan, kita tidak membutuhkan hal-hal duniawi yang serba sementara. Hidup kita sudah kekal sempurna seperti malaikat-malaikat yang siang malam memuji dan melayani Allah. Saudara-saudari terkasih, melalui Injil hari ini Tuhan Yesus menegaskan kepada orang-orang Saduki, juga kepada kita saat ini, bahwa Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Bagi kita orang-orang yang mengimani Tuhan Yesus,
Allah yang kita imani adalah Allah yang Tuhan Yesus wartakan, yaitu Allah yang hidup. Dalam Dia ada kehidupan, serta asal dan tujuan hidup kita. Karena itu, hendaklah kita hidup sebagai anak-anak Allah dengan mengasihi dan mengikuti kehendak Allah yang adalah Bapa kita semua. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, serta Allah semua orang hidup. Kami mohon, sinarilah hati dan budi kami, sehingga kami sungguh-sungguh mengimani Engkau sebagai Allah yang hidup. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.